Luar biasa. Sehat semua ya teman-teman. Mohon maaf, saya lepas masker. Mohon maaf, mohon izin sama semua yang ada di sini. Karena kalau saya pakai masker nanti kurang jelas saya bicaranya. Mohon maaf sekali lagi, saya mohon izin. Ya, saya juga ya Bapak Ibu semuanya, saya mohon izin untuk melepas masker pada kesempatan kali ini hanya untuk memandu acara penyampaian visi misi calon ketua RW calon ketua RW 10 periode 2021-2026. Calonnya ada 3 seperti yang audiens atau bapak-bapak dan ibu-ibu lihat di depan. Ini luar biasa kalau saya bilang beliau bertiga sudah berani dalam arti siap untuk melayani masyarakat perumahan Bukit Waringin, Desa Kedung Waringin. Tepuk tangan dulu untuk beliau bertiga. Terima kasih. Selanjutnya untuk Bapak Ahmad Saifuddin berkenan kiranya untuk menyampaikan atau memaparkan visi dan misinya dikala nanti Bapak terpilih ya Pak ya menjadi pemimpin untuk di perumahan Bukit Waringin ini ya Pak ya. Boleh Pak, bisa dimulai Pak? Terima kasih Bapak. Pak Ahmad Saifuddin, mohon maaf waktu 10 menit ya Pak, kita mengingat 10 menit ya Pak ya, mohon maaf bukan apa nanti soalnya kan ada bertanya juga ya Pak ya, mohon maaf sekali lagi nih Pak ya. Terima kasih Bapak, boleh dimulai. Mundur lagi ya, tadi 15 menit ke 10 menit. 15 menit sama pertanyaan Pak, pertanyaan 5 menit. Ya, bisa dimulai? Silakan Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya kalau bicara di depan halayak nggak bisa duduk. Malu, Silakan Pak. Jadi Pak, RW itu Pak, ketua RW itu hanya sebagai koordinator Pak. Dia bukan siapa-siapa. Dia tidak punya warga. Dia hanya punya rekan kerja ketua-ketua RW. Yang notabene adalah ketua RW itu sebagai presentasi warga kita. Artinya, kalau kita lihat visi dan misi ini bisa dibaca aja Pak ya, waktunya cuma 10 menit. Terwujudnya masyarakat rukun. Desa Kedung Waringin kreatif, mandiri dan berdaya saing dan bermartabat. Artinya, rukun adalah kata kunci Pak. Lah memang RW kan kata kuncinya adalah rukun. Ini Bapak dulu, saya tinggal di sini itu baru kemarin Pak, kurang lebih tahun 98 lah saya tinggal di sini. Itu dulu itu rukunnya bukan main Pak. Dan saya orang yang pertama kali mengatakan bahwa pemilihan langsung tidak bagus di RW. Dan itu ada peraturan ya di Pergub ada. Tapi oke, kawan-kawan dari tahun berapa kalau salah 2000 itu menginginkan pemilihan langsung oke. Tapi konsekuensinya Pak, kalau kita berkiblat kepada Amerika, ini cerita Amerika nih. Pancasila pasal 4 itu perwakilan rakyat. Jadi kita harus mengadakan musyawarah dan mufakat. Itu ada di tingkat RW Pak. Tapi kalau kita paksakan ini sebagai pemilihan ketua RW, oke. Jangan tanggung-tanggung. Jangan nggak berani. Ya, jangan pengecut. Ayo kita adakan berdebat. Itu saya sampaikan semalam. Jangan tegang Pak ya, kalau tegang ntar malam aja. Nah ini saya sampaikan biar teman-teman tak kenal data saya. Tapi untuk yang laki-laki kita jangan sayang-sayangan Pak. Enggak bagus. Jadi visi kita adalah ini Pak, terwujud masyarakat rukun dan mandiri. Apa sih visi kita? Tentu SDM dan agama. Membangun kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan, yang memantapkan kesalahan sosial berdasarkan iman dan takwa. Itu adalah misi kita dalam bentuk agama. Lalu bagaimana kalau kita pecah-pecah Pak? Apakah ini terwujud? Kalau di kampung kita, di RW kita ada bendera putih, bendera hijau, bendera merah. Apakah terwujud? Meskipun katanya sudah keluar, meskipun katanya sudah resign, tapi kan melekat Pak. Nggak bisa.
kita harus satu. Jadi nggak ada yang namanya merah, putih, segala macam. Seorang RW, dia hanya mengkoordinasikan ketua-ketua RW. Bagaimana dia bisa menyampaikan ini ke apa namanya ke warga? Kalau dia sendiri nggak mau ke atas, nggak mau ke pinggir, ke atas ke siapa? Ke kades. Dia harus ke kades. Kan? Apalagi saya bekerja di Kementerian Desa, Pak. Bagaimana saya tahu itu? Dari tingkat pusat, gubernur, bupati sampai desa. Di desa itu kita ada 81.000 desa, 500 sekian. RW kita di sini 15, hampir 10 RW. Dikali 81.000. RW itu kecil. Nggak ada artinya. Dan RW nggak punya anggaran. Ingat itu, Pak. RW nggak punya anggaran. Yang punya anggaran itu di desa. Apa anggarannya? DD dan DAD. Bapak bisa menjelaskan nanti. Apa itu DAD, apa itu DD? DAD itu untuk aparatur, DD itu masyarakat, untuk warga. Artinya kita butuh dana desanya itu, Pak. Bukan dana alokasi desa, dana desanya itu kita rebut. Bagaimana caranya? Ya musrembang, Pak. Kalau itu kita bangun berdasarkan individu-individu, apakah khawatir gedung waring ini dikuasai oleh individu? Khawatir kan kita? Khawatir kan kita? Iya kan? Lalu bagaimana dengan UKM kita? Itu ambil dari dana desa. Caranya bagaimana? Musrembang. Larilah kita ke dinas. Saya kan tahu bagaimana caranya. Saya yang ikut dalam tim pembuatan peraturan menteri. Saya tahu. RT7 itu membangun. Ya, saya bukan ria ya karena di kampanye ya. RT7 membangun itu ada 7 molen. Cari di Kedung Waringin, Pak. Ada nggak yang dikasih 7 molen? Dan kualitasnya bagus. Bansos dulu melempem. Saya masuk ke desa, saya bilang, mohon maaf, saya jual kementerian, saya bukan pribadi. Langsung dapat bansos semua kan, saat 2019. Jadi saya bukan mengangan-angan nih Pak ya. Sorry, saya bukan mengangan-angan. Itu yang akan saya lakukan. Oke, kedua, masih subur nggak waktunya? Pelayanan TIK dan ekonomi, meningkat pelayanan publik, membangun pelayanan kebutuhan, administrasi, dan partisipasi sektor swasta membayar ekonomi kerakyatan. Pembayaran ekonomi kerakyatan, Pak. TIK, kita dulu punya namanya Dedemir. Desa-desa melek IT. Itu program saya di kementerian, Pak. Ini harus ditingkatkan. Kawan-kawan kita banyak yang jago IT, harus dipresentasikan. Kenapa, Bu? Katanya nggak boleh diintro. Oh, nggak ada. Oke. Tidak diintro, Pak. Jangan Iya. dulu. Artinya, itu semua sudah ada di pemerintah kita. Cuma bagaimana kita untuk bisa mendekatkan kita ke pemerintah, Pak. Baik itu pemerintah kabupaten, atau kita langsung ke pusat. Banyak pembangunan di sana. Bansos banyak. Kemarin saya baru ketemu sama Pak Kades Waringin Jaya. Itu mereka mau membuat namanya wisata. Nah kita bisa nggak di sini? Pasti bisa. Pasti bisa. Berikutnya pembangunan, memelihara ketersediaan dan kualitas infrastruktur serta keterpaduan pemanfaatan tata ruang. Infrastruktur di tingkat RW itu hanya stimulan, bukan utama, Pak. Hati-hati. Yang utama adalah bagaimana kita memperdayakan masyarakat kita, menyatukan masyarakat kita. Caranya bagaimana? Ada yang namanya CDD. Mungkin pernah dengar di sini siapa yang jago-jago pemberdayaan masyarakat? Community Drive Development. Bagaimana masyarakat itu merasa dirinya itu terpanggil untuk membangun. Itu yang susah, Pak. Kalau membangun mah gampang. Saya punya duit, bangun. Selesai. Masalahnya pada care nggak? Masalahnya pada peduli nggak? Kan itu masalahnya. Tapi kalau kita membangun karena kebutuhan kita, akan terlaksana dan akan dijaga oleh masyarakat, sama warga. Terpelihara betul. Apalagi nih? Potensi menggali dan menumbuh kembangkan potensi masyarakat serta kearifan lokal. Tentu semua ini banyak yang nanya kemarin ke saya. Apakah kita ada potensi? Apakah kita punya potensi? Pasti punya lah potensi. Kalau ada orang yang mengatakan dirinya nggak punya potensi, ya sedih kita.
Tiap orang pasti punya potensi. Lingkungan kita punya potensi. Berapa banyak di kita yang ada UKM? Banyak, Pak. Saya sudah pernah jadi bendahara RT, saya pernah jadi sekretaris RT, pernah jadi ketua RT, sekarang penasihat RT. Adinda saya sekarang ketua RT 07, Sahrial. Saat COVID yang pertama, Pak, saat COVID yang pertama tahun 2019 ya, itu saya lihat perekonomian hancur. Saya kontak kawan-kawan semua satu warga saya. Saya telepon, apakah siapa bapak mengalami kemunduran ekonomi? Saya telepon langsung. Apakah ini ada RT yang lain seperti itu? Ada, alhamdulillah. Itulah yang utama, Pak. Karena kita harus memperhatikan warga kita. Itulah yang utama. Karena tetangga itu adalah jauh lebih dekat, Pak. Kalau kita terjadi apa-apa, pasti tetangga dulu yang terdekat. Artinya, kalau kita melakukan ini, melakukan pemilihan seperti ini, itu kan merupakan hanya permainan aja. Dan jangan terus dibawa menjadi terbelah-belah. Itu yang terpenting, Pak. Nggak boleh. Nggak boleh, Pak, ya. Kita boleh keras, kan kita udah pengen mengadop Amerika nih ceritanya. Nih. Kita boleh keras, pemilihan langsung bukan gaya kita. Gaya kita tuh musyawarah mufakat, gaya kita itu. Ya kan? Nggak dipaksakan, tapi nggak berani berdebat. Gimana ini? Kita harus berani. Jangan takut dipermalukan di semua di warga. Jangan takut. Pak Saifuddin 1 menit lagi ya Pak. Mohon maaf. Siap. Gotong royong. Itu gotong royong. Pastilah kalau gotong royong. Rukun itu ya, itu adalah wujud dari rukun. Bagaimana kita menggerakkan itu yang tadi saya bilang, CDD. Bukan CD ya Pak ya, bukan celana dalam Pak ya. CDD, Community Drive Development. Itu bagaimana kita bisa meningkatkan mereka. Masih ada Pak? Sudah, waktunya sudah habis. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya, mohon maaf kalau kesalahan. Pak, sebentar Pak, saya mau tanya nih Pak. Dari tadi ini semua yang Bapak bacakan nih, saya cuma mau tahu Pak, satu aja Pak, satu aja yang menurut Bapak ini, ya satu aja menurut Bapak yang sangat perlu, yang dijalankan nanti di kala Bapak terpilih menjadi Ketua RW periode 2021-2022. Satu aja Pak, saya perlu. Tapi jangan banyak-banyak ya Pak. Itu udah terlihat sebenarnya dari fisik, jelas itu kan. Jelas itu kreatif mandiri berdaya saing dan bermartabat. Artinya uangnya dari kita dan untuk kita, bukan dari orang lain. Oke, cukup Bapak. Terima kasih banyak Pak. Tadi kita sudah mendengar semua ya paparan visi-visinya 1, 2, 3, 4, 5 semuanya. Saya himbau lagi. Jadi pertanyaan nanti itu ada 2. Ya, terus pertanyaannya itu hanya seputar yang dipaparkan di visi-visi ini. Jadi kalau di luar mohon maaf, saya selaku pembawa acara paparan visi-visi ini saya akan mengangkat, mohon izin, bukannya apa, kita aturan yang kita jalankan itu yang kita pegang teguh. Terima kasih. Sekarang saya mau kita sediakan 2 pertanyaan dari yang tadi Pak Mas Saifuddin paparkan. Boleh saya, siapa yang mau bertanya? Pak Paryono, boleh Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya Pak ya. Kalau dari lihat visi Bapak, ada 5 poin, kelihatannya kok tidak mendasar Pak kepada tingkat kerukunan daripada warga. Contoh aja Pak, bagaimana mengatasi kalau antar tetangga ribut, itu aja Pak, seperti itu, yang pasti notabene bakalan terjadi di lingkungan RW 10. Yang kedua, terlalu tinggi-tinggi masalah itu tadi. Oh, satu aja, maaf ya, oke.
Ya udah, coba ada dan ini dan berarti bukan dua. Dan bagaimana? Terus. Oke. Silakan. Silakan. Oke. Mohon maaf. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Mohon maaf. Terima kasih Pak Pariono, perwakilan RT 5 ya Pak ya. Pak Ahmad Saifuddin. Ya, makasih Pak Pariono. Sebelum bicara saya sudah maafkan ya Pak. Sudah saya maafkan, tenang aja Pak. Jadi kalau Bapak baca itu Pak, di visinya aja udah jelas Pak. Ya, itu jelas. Bersaing dan bermartabat. Bagaimana kalau saling berantem itu bisa kita katakan bermartabat? Gampang aja jawabannya. Itu aja repot. Ya, sudah terjawab pertanyaan Pak Karyono. Karena waktunya masih ada, dipersilahkan kepada audiens. Siapa lagi yang ingin bertanya kepada calon RW nomor 1? Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Romono dari RT 2. Melihat dari visi-visinya sih saya rasa ini sangat sensasional saya bilang ya. Cuman ada kebutuhan mendasar dari warga sebetulnya. Kalau yang saya pelajari ya dari kehidupan sehari-hari di kami di RT itu adalah kebutuhan akan keamanan dan ketertiban lingkungan. Yang kedua, kesejahteraan. Yang ketiga, kenyamanan hidup Pak. Ya kita hidup di bukit kan yang kita butuhkan nyaman. Kita pulang kerja di rumah nyaman. Nah, pertanyaan saya, program konkret apa yang akan Bapak lakukan seandainya Bapak nanti terpilih jadi ketua RW berkaitan dengan tujuan-tujuan tadi? Saya rasa itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak bisa menjawab pertanyaannya. Ya, makasih Pak Ketua RT 02 Pak Rois. Jadi dari visi udah jelas kreatif mandiri. Kalau kita bicara, tentu kita perlu adanya pelayanan dasar sosial, Pak. Seperti cuma kan tadi cuma 10 menit Pak. Seperti apa namanya kesehatan, anak sekolah, terus keamanan, dan tentu kebersihan yang ada di depan dan kerapian di depan. Saya cuma kalau saya jadi RW, saya hanya ingin menyatukan semua unsur warga. Saya kemana aja bisa Pak. Saya nggak ada halangan. Saya kemana ke tokoh-tokoh masyarakat semua ini bisa. Termasuk adalah kawan-kawan kita di sini, Bu Bidan dan Pak Amal. Pasti saya akan angkat. Karena ini demi kita Pak. Kemenangan ini yang terpilih ini bukannya kemenangan saya, tapi kemenangan semua warga. Jadi saya cukup semua kawan-kawan dan saya akan ke Pak Kades, tentu pasti itu saya akan ke Pak Kades. Saya ke sana Pak. Saya pasti akan ke sana. Artinya itu sudah kita jabarkan dalam bentuk kreatif mandiri berdaya saing untuk tentunya menunjang sosial dasar tadi yang tadi Bapak tanyakan. Itu sudah pasti. Tapi kita harus rukun dulu Pak, harus bersatu dulu, harus menyamakan visinya dulu bareng-bareng ini dengan tentu acuannya ini visi kami. Saya rasa demikian Pak. Terima kasih Pak Ahmad Saifuddin untuk paparan dan tanya jawabnya tadi. Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Jadi tadi intinya bersatu ya Pak ya, itu aja ya. Ya, terima kasih. Selanjutnya untuk nomor urut 2 Ibu Haja Luciana Pohan. Waktu dan tempat kita persilakan Ibu untuk memaparkan visi dan misinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf, mohon izin Bapak Ketua
Desa Kedung ini. Maaf ini saya karena baru nyampe jadi masih capek malam biasa kurang tidur karena ada yang ngomong. Ya, sorry, saya tidak pegang. Ya. Boleh saya untuk duduk Pak? Silakan Ibu, kita bebas kok, mau duduk, mau berdiri, mau sambil jalan, jalan-jalan pun gak apa-apa, bebas. Ya, terima kasih. Yang terhormat kepada Bapak Ketua Panitia RW 10 Desa Kedung Waringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Juga bapak-bapak dan beserta staf, juga bapak-bapak dari kita semuanya, keluarga tercinta Bapak Muhammad Jayani. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, mohon izin saya untuk memaparkan visi misi saya karena mengingat waktu juga sudah malam. Visi misi saya, visinya menjadikan warga RW 10 yang mampu memelihara kerukunan, lingkungan yang siaga, aman, nyaman, bersih, dan sehat. Dapat terciptanya lingkungan yang harmonis dan bersinergi. Misinya memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh warga dengan tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas itu yang adalah diri kita sendiri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang sudah kita lakukan dan yang apa akan kita lakukan dan juga yang dirasakan oleh sekitar tempat kita tinggal. Dua, menjalin keharmonisan musyawarah mufakat dengan para tokoh agama, baik agama Muslim maupun yang non-Muslim dan tokoh masyarakat. Meningkatkan kepedulian dari warga untuk menjadikan lingkungan yang asri, aman, dan nyaman. Bersama-sama seluruh warga berpartisipasi aktif menyelenggarakan seperti forum peduli sesama dari yang mampu untuk ke yang kurang mampu. Ya, kalau saya bicara masalah undang-undang dan segala macam, saya tidak ke situ. Saya terbiasa kerja. Jadi kalau saya biasa kerja ada jumlahnya, ada aturannya. Jadi itu aja yang saya ikutin dan untuk selanjutnya mungkin ada yang ahli di bidangnya itu kita bisa berkonsolidasi dan bisa bekerja sama. Dengan adanya yang tidak mampu ini, yang biasa kita lakukan yaitu di kesehatan itu kita mencanangkan dari waktu menterinya Fadila Supari itu yaitu adanya dasawisma karena di RW 10 ini banyak RT-RT yang penduduknya banyak seperti blok B dan blok F. Itu kalau Pak RT-nya memantau seluruh warganya kayaknya tidak mampu. Jadi adanya dasawisma, jadi tahu dari dasa itu artinya 10 wisma itu adalah rumah. Dengan adanya 10 rumah dipantau, itu akan ketahuan tetangga kita itu punya masalah atau tidak. Nah, dari situ, kalau di dalam tetangga itu ada masalah, jadi kalau bisa diatasi dengan kelompok dasawisma itu, alhamdulillah. Kalau tidak ke RT, kalau RT memang tidak bisa, kita bisa berbareng dengan RT lain, satu warga untuk membantu mencari solusi. Dan saya ke depannya akan mendebatkan musyawarah mufakat karena saya tidak mau istilahnya seolah-olah apa ketua RW itu penguasa bukan betul yang tadi kata disampaikan oleh Bapak Saifuddin bahwa kita itu hanya koordinasi, kita bukan siapa-siapa dan kita bukan apa-apa. Jadi kalau kita berkontribusi dengan teman atau siapa, kita nggak perlu berprasangka negatif. Apapun itu, mau modus, mau tulus, yang penting untuk kebaikan. Nggak usah berprasangka negatif. Kita juga bersinergi, bisa rukun. Kalau kita berprasangka buruk dengan merendahkan orang lain, ya Allah akan menunjukkan kita akan balik direndahkan. Ya, meningkatkan UKM di masyarakat guna meningkatkan perekonomian. Kan sekarang ini saya juga dengan adanya UKM, alhamdulillah saya juga baru tahu kedepannya selain kita offline, kita bisa juga online dengan menggunakan Instagram. Insya Allah nanti kita, kalaupun saya dapat amanah ataupun Pak Saifuddin, kita
kita bisa bahu-membahu, kita berkontribusi, karena kita di RW ini sebetulnya betul yang dikatakan tadi tidak ada anggarannya, dan memang upahnya itu yaitu kita dikasih kesempatan untuk beribadah dan amal sebagai RW. RT RW yang saya tahu itu memang tidak ada gajinya, insentif pun juga kan memang tergantung kondisi daripada Pemda. Sekarang ini kan lagi suasana COVID. Insentif belum ada. Anggarannya sudah begini-gini berantakan karena menjamakan yang lebih darurat dulu. Jadi kita juga kalaupun nanti ada insentif, ada yang terlambat atau tidak, kita bisa telusuri dari apa penyebabnya. Jadi mungkin Bapak-Bapak RT juga berprasangka baiklah. Jangan kita membiasakan berprasangka buruk. Betul. Berprasangka baik, insya Allah kita akan mendapat baik. Karena yang dikatakan Pak Saifuddin, RW itu adalah rukun warga, tidak ada lain, dan tidak ada anggaran. Semua dari warga untuk warga. Dan kita bisa juga bermitra dan secara internal dan eksternal. Dan saya percaya di Bukit Wangi ini banyak tokoh-tokoh profesional yang bisa membangun bareng-bareng anggaran dari mana, caranya bagaimana. Kedepannya itu harus dimusyawarahkan dengan semua RT. Setuju. RW tidak bisa mendominasi dengan melakukan hal sendiri tanpa kesepakatan kecuali hal darurat. Jadi mohon maaf izin kalau insya Allah kita dapat amanah. Kalau yang namanya darurat kita nggak bisa bersepakat ya. Seperti ada perkelahian ataupun apa yang urusannya tidak bisa musyawarah mufakat, baru di situ saya mungkin kalau dapat amanah ya saya harus mengambil inisiatif sendiri. Insya Allah saya terbiasa untuk begadang 3 hari 3 malam itu tidak masalah. Jam berapapun saya siap. Dan ini tadi juga saya memaksakan, saya sudah minta suami saya untuk mewakili karena saya merasa kondisi saya tidak memungkinkan. 3 hari saya ada pasien tengah malam dan juga tadi saya karena Rangkas Bitung baru nyampe di Tartigilan harus datang. Agak terpaksa ya saya harus paksakan karena saya juga tidak mau mengecewakan yang diharapkan oleh teman-teman semua. Meningkatkan partisipasi dan kreatif dari Karang Taruna untuk generasi yang berkualitas. Generasi muda ke depan itu generasi yang berkualitas dalam segala segi. Saya sebagai RT 13, hari ini MPG tingkat RW. Jadi secara religius supaya nanti bisa meningkatkan iman dan takwa dengan membaca Al-Quran secara benar. Itu juga saya juga bisa belajar. Kalau itu secara religius, nanti mungkin secara lainnya juga bisa. Di sini juga saya percaya banyak tokoh-tokoh masyarakat kita bisa dikembangkan dan diusahakan selanjutnya. Promkes, promosi kesehatan untuk lansia agar tetap menjaga kesehatannya, agar tetap bisa berpartisipasi dan produktif lansia mandiri. Di sini saya lihat sudah banyak pada lansia itu sudah merasa mandiri. Itu yang udah di atas 60 tahun, kalau yang udah 45 tahun ke atas itu udah lansia. Jadi kita berharap mudah-mudahan usianya di bawah 40. Nantinya itu energinya masih bagus. Nah yang tua-tua ini mengalihkan kehidupan karena kalau yang muda-muda ini pasif, nanti ke depannya gimana kalau yang tua ini udah nggak berdaya? Walaupun nanti udah lansia, tetap sehat, tetap mandiri, tidak menggantungkan terhadap yang muda. Dengan PHBS, perilaku hidup bersih sehat. Dan gaya hidup sehat itu sebenarnya Bapak tahu nggak? Ya, tidak merokok. Apalagi dekat dengan ibu hamil, anak kecil nggak boleh. Karena yang merokok itu jadi provokasi.
olahraga setiap hari, ataupun mereka mengeluarkan keringat setiap hari, makan buah dan sayur. Nah, insya Allah bisa menjalin komunikasi yang baik antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan warga. Mengembangkan sistem administrasi yang tertib, jujur, dan transparan atau jelas. Jadi jangan sampai siapapun nanti kalau sistemnya benar, jangan ada sujud lagi. Oh di ini. Jadi kita yang bekerja sistem bukan memandang orang. Jadi kita harus bekerja objektif, jangan subjektif. Semua berdasarkan data dan fakta. Terima kasih. Mungkin Sayang sekali waktunya masih ada sekitar 1 menit. Masih ada 1 menit lagi. Slide-nya habisin mas, slide-nya, tuh, habisin mas terus, tuh. Oke, kalau begitu bisa kita cukupkan aja Ibu. Oke. Kita kasih semangat dulu audiens, tolong tepuk tangannya buat Ibu. Ibu, saya mohon izin bertanya. Dari sekian banyak yang Ibu paparkan, kira-kira kalau nanti Ibu terpilih menjadi calon RW 10, program unggulannya apa sih Bu? Terima kasih. waktunya. Adik siapa namanya? Yosi. Yosi sayang. Jadi insya Allah karena saya juga pengen kita tertata buka depan Bukit Waringin itu, insya Allah saya berkomitmen dalam 100 hari melakukan pos jaga restu dari suami dan anak-anak saya, juga mertua saya. Jadi saya tanya, seru-seruan aja Mbak, yo ojo, maaf nih nggak bisa jawab jadinya. Kalau kamu memang dikasih kesempatan sama Allah untuk beribadah di situ, kamu harus siap dengan cacian dan segala macam, itu pahalanya itu